Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Jemaat Shalom GKSS. Hari ini Minggu 9 Agustus 2020 kita akan beribadah yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Kamaneng MTH. Untuk memulai ibadah saya jemput jemaat bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 27 bait yang pertama. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim keruhin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin, amin, amin. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mari kita bersama-sama melakukan PKJ 27 ayat 2. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang kekasih yang ada di rumah dalam ibadah minggu ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk mengaku dosa. Mari kita mengaku dosa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu dari hadapan kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Jemaat yang kekasih, saya undang kita bangkit berdiri untuk menyambut amanat hidup baru. Amanat hidup baru terambil di dalam Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi
Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan amanatnya. Mari kita bersama-sama melakukan PKJ 127 ayat pertama. Demilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita yang terambil dari kitab Roma 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Adapun judul diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia ialah kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus
seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya. 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 Salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang ada di rumah. Salam sehat, semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang diberi tema hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi semua sesama. Bapak Ibu saudara-saudara, mengantar perenungan kita pada saat ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama, supaya kita jemaat sungguh-sungguh menghayati bahwa beriman itu adalah mempercayai dan melakukan. Jadi bukan hanya beriman tetapi juga disertai dengan melakukan apa yang kita imani. Yang kedua, hendaklah kita selalu bersandar kepada Yesus Kristus dan tidak bimbang di dalam menghadapi dan mengalami pergumulan hidup. Apalagi pada masa-masa pandemi ini. Sungguh luar biasa pergumulan iman yang kita alami. Sehingga firman Tuhan melalui kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15 ini mengantar kita memahami arti sebuah iman dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak bertolak kepada kedagingan kita yang menuju kepada kebinasaan. Paulus dalam kitab Roma ini menjelaskan sebagai seorang hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, yaitu firman Tuhan. Ia pun menyatakan kerinduan hati untuk pergi ke Roma dengan maksud memberitakan Injil bagi banyak orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kekristenan di Roma saat itu mendapat banyak tekanan, teristimewa di kalangan orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, sehingga menimbulkan sebuah pergumulan yang mempengaruhi kehidupan beriman. Konflik perbedaan dua kelompok, yaitu Yahudi dan bukan Yahudi, yang memicu sebuah keresahan. Kelompok yang satu merasa lebih utama dan merendahkan kelompok yang lain, khususnya orang Yahudi yang mengkisruhkan keadaan dengan pandangan bahwa mereka memiliki kedudukan lebih tinggi di hadapan Tuhan dibandingkan dengan orang bukan Yahudi. Pandangan ini mempengaruhi kehidupan beriman. Dan bukan hanya itu saja, juga tentang melakukan hukum Taurat.
yang merupakan sebuah pandangan untuk menjamin keselamatan sebagai syarat utama di dalam kehidupan beriman. Sehingga Rasul Paulus dalam perikop bacaan ini menjelaskan pengertian tentang iman yang sesungguhnya, bukan berdasarkan dengan hukum Taurat, tetapi bagaimana iman itu yang disempurnakan dan digenapi di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Itulah yang Paulus ingin beritakan dan sampaikan di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan apa itu jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah jalan iman, yakni iman kepada Sang Pemberi hukum Taurat itu yang digenapi oleh Yesus Kristus. Dan yang menjadi tujuan kita adalah Yesus Kristus yang merupakan keselamatan yang dianugerahkan kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hanya Yesus Kristuslah yang mampu melaksanakan dan menyerahkan hidupnya menjadi tebusan dosa, agar manusia terbebas dari murka Allah. Hukum Taurat hanya penuntun menuju kepada keselamatan, tetapi bukan jalan, karena jalan keselamatan itu hanya melalui karya Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita, umat manusia. Jadi, Yesus Kristus adalah sumber dari keselamatan dan kegenapan dari hukum Taurat. Dengan demikian bahwa bagaimana keselamatan itu kita nyatakan di dalam iman kita sebagai Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan di dalam tema hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama manusia. Di dalam hati kita nyatakan sebuah keselamatan di dalam Kristus dan keluar dari mulut kita untuk kita sampaikan kepada sesama kita. Dan jikalau hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Allah, maka dengan sendirinya berdampak kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Dampaknya melalui perbuatan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu percayalah kepada Yesus yang telah menyampaikan janji firman-Nya dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Dan hendaklah senantiasa memperkatakan firman Tuhan sebagai wujud pengakuan kita, supaya kuasa firman-Nya bekerja dan berlaku dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Jikalau Paulus diubahkan dan diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan di dalam iman di dalam Yesus Kristus,
maka saudara-saudara dan saya juga diutus untuk memberitakan firman-Nya. Dan di dalam memberitakan firman-Nya itu tercermin di dalam hati kita, keluar dari mulut dan juga dinyatakan dalam perbuatan kita. Dan disitulah kesaksian pemberitaan Injil dinyatakan kepada sesama kita. Mari kita bersama-sama mewartakan keselamatan itu dan terus-menerus melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan amanat Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemberitaan firman itu dapat dilakukan di rumah, di tempat kerja kita, di lingkungan kita, ataupun saat ini di sosial media. Kiranya kita memberitakan firman Tuhan, di mana kita bisa bersosial kepada sesama kita. Dan saat ini, mari kita mewujud nyatakan sebagai dampak kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka keselamatan dinyatakan di dalam kehidupan kita dan sesama kita. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan PKJ 183 ayat 2. Hatimu mari terima Dia, buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri dalam puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, sumber keselamatan bagi kami sebagai orang yang percaya kepadanya. Kami percaya bahwa di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan pergumulan, tentu kami tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan iman kami. Tetapi melalui firman Tuhan menuntun kami supaya kami boleh tetap
percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber keselamatan yang dianugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi setiap jemaat Tuhan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon karuniakan kekuatan kesehatan, pulihkan akan setiap pergumulan yang dialami. Ada begitu banyak jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan di masa-masa pandemi saat ini. Baik pergumulan perekonomian, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan anak-anak di dalam bangku sekolah. Tuhan, Engkau tempat perlindungan bagi kami, sehingga kami tetap semangat di dalam menjalani masa-masa sulit yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bersama bagi majelis jemaat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati, ada begitu banyak tantangan yang dialami, tetapi dengan tanggung jawab, ia tetap melayani jemaat dimanapun ia melayani. Ya Tuhan, berkati pemuda-pemudi yang menjadi saluran untuk menjadi berkat melalui tugas video virtual ini. Tuhan mengaruniakan kekuatan kesehatan sehingga ia boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab supaya jemaat dapat beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman majelis yang saat ini bergumul karena sakit, ataupun jemaat, yaitu Ibu Diaken Noni dan Bapak Diaken Bernan, Oma Yuke, Oma dari Yoel yang mengalami sakit penyakit. Kami mohon ya Tuhan, berikan kesembuhan, kepulihan bagi mereka, sehingga ia kembali boleh melayani dan boleh bersama-sama dengan kami di tengah-tengah jemaat Shalom. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan mengaruniakan sukacita dan kebahagiaan di usia yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa bagi tua-tua jemaat, di antaranya Om Yopi Polnaya, Om Mino Tumimomor, Om Bahmit dan Tante Lis. Tuhan, kami mohon berilah semangat yang baru bagi tua-tua jemaat, sehingga di masa-masa tua mereka, ia tetap penuh pengharapan di dalam Kristus. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi anak-anak dan cucu mereka. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi sesama kami yang ditimpa oleh bencana alam, teristimewa di Masamba dan sekitar. Kami berdoa bagi sesama kami yang berada di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang dirawat di rumah sakit, di tempat-tempat isolasi ataupun di rumah. Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka bekerja, berusaha, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan, sehingga berkat-berkat Tuhan senantiasa mencukupkan akan kebutuhan mereka. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah pokok-pokok doa kami
yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, jemaat memuji Tuhan dari PKJ 149 bait pertama dan yang kedua. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat seundang berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, terutama pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami dan telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, untuk menutup ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Kita melakukan PKJ 183 ayat pertama. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mewakili jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kamaneng, Master Teologi, yang sudah memimpin kita dalam ibadah pada minggu ini.
dan kami berharap jemaat yang kekasih tetap berdoa, tetap setia di rumah, agar pada waktunya nanti kita sudah bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Untuk menutup ibadah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185 ayatnya yang pertama. Tuhan mengutus kita.